Jadi waktu itu pernah temenku satu kampus gitu ngupload story di second account, dan dari story-nya dia aku bisa menangkap kalau dia itu lagi nggak baik-baik aja. Dia cerita dia lagi sedih, dia lagi sakit gitu. Terus dari situ nggak tahu kenapa aku tuh kayak tergerak gitu, pengen nanya ke dia secara personal, gimana kabarnya dia, apakah dia sudah merasa lebih baik daripada sebelumnya, segala macam. Dan sebenarnya tuh kita nggak begitu deket, cuma satu kepengurusan sama satu kepanitiaan waktu itu. Dan walaupun sekarang udah nggak satu kepengurusan dan satu kepanitiaan, akhirnya waktu itu aku memantapkan diri untuk ngechat dia secara personal. Waktu itu sih jujur sempet ragu, karena apa? Ya itu karena nggak gitu deket. Tapi akhirnya malam itu aku ngechat dia. Dan besok paginya waktu dia bales, ternyata tuh responnya nggak aku sangka banget. Bahkan kalau orang bilang tuh responnya bikin heartwarming gitu. Bikin heartwarming. Kenapa? Karena dia tuh bener-bener bilang makasih tuh yang makasih banyak ya Nia, makasih banget. Makasih banyak udah ngulangin waktu buat ngechat aku, buat nanya kabarku, segala macam. Dan bahkan di situ aku berusaha menghadirkan sosok yang benar-benar perhatian. Dimana aku bilang, kalau mau cerita aja ya sama aku, I'm all ears gitu. I got your back, aku bilang kayak gitu segala macam ke dia. Dan waktu itu aku jadi merasa, mungkin hal yang kita lakuin itu nggak seberapa. Cuma ngechat dia secara personal, nanya kabar, tapi ternyata dampak yang bisa kita kasih ke orang itu tuh besar banget. Kayak mungkin sejak itu dia merasa, oh ternyata aku nggak sendirian gitu. Hai Inspiration People, kenalin aku Veronia. Aku merupakan mahasiswi di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, dan di sini aku tertanam di Sri Kandis Gajah Mada. Alasan aku mengasihi orang, kenapa aku bisa perhatian sama orang itu sendiri, karena aku merasa kalau perhatian dan kasih sayang yang aku terima dari lingkunganku udah cukup. Aku merasa mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dari keluargaku, dari teman-teman, dan juga tentunya nggak kelupaan nih, yang paling penting banget, itu dari Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sumber kasih, dan menurut aku, kasihnya Tuhan itu unlimited dan unconditional. Dan waktu itu sedikit cerita, aku merasa kalau Tuhan itu bener-bener sayang sama aku sebegitunya. Kenapa? Karena ibarat ini Tuhan, ini aku. Mungkin dulu segini ya, tapi mungkin karena aku bolos saat teduh, terus mungkin aku melakukan dosa, merasa dosa itu lebih menarik, segala macam tuh jadi sejauh ini. Tapi Tuhan tuh bukan yang mundur, tapi Tuhan tuh yang tetap di sini. Bahkan nggak yang bahkan dia bisa melakukan segala hal, segala cara, biar aku tuh balik lagi ke dia gitu. Mungkin lewat Velas, lewat teman-temanku yang negur aku, dan akhirnya walaupun aku sudah kembali pun kasih Tuhan tuh tetap sama ke aku, nggak berubah walaupun aku mungkin udah ngecewain dia gitu. Dari situ aku belajar kalau cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan ke aku itu bener-bener unlimited dan unconditional. Namanya aja hidup ya, pasti ada naik, ada turun. Kalau kata Citato sih life is never flat ya, ada naik, ada turun. Nah, hal itu juga aku alamin waktu aku berusaha mengasihi orang. Aku cerita gini bukan berarti aku yang paling bisa mengasihi orang, paling perfect mengasihi orang, tapi di sini aku juga ngajak teman-teman buat belajar bareng. Kalau namanya di hidup ini nggak selamanya mulus. Aku pernah mengasihi orang dan merasa gagal pernah. Kenapa? Karena waktu itu sedikit cerita, temanku pernah nelpon aku waktu itu. Terus waktu itu bilang, nih aku pedot ding gitu, putus gitu. Dan waktu itu aku pingin kayak menghibur dia, niatnya tuh menghibur dia, nunjukin kalau aku perhatian. Tapi waktu itu yang keucap baru sabar ya gitu. Dan ternyata respon yang aku dapet tuh cukup mencengangkan waktu itu. Tiba-tiba dia bentak, kamu tuh nggak ngerti ya pas yang tak rasa kayak gitu. Kan kaget ya, niatnya baik, tapi ternyata nggak ditangkap dengan baik. Nah hal itu yang kadang buat aku merasa gagal, kayak apa yang mau kita sampaikan ke orang itu nggak ditangkap dengan baik gitu. Tapi dari situ aku juga belajar kalau mengasihi orang lain, mengasihi sama, itu tuh benar-benar harus tulus tanpa memikirkan imbalan, tanpa memikirkan umpan balik yang akan dia kasih ke kita gitu.
Nah, teman-teman semua, aku mau ngajak teman-teman semua buat yang pertama, rasain dulu kasihnya Tuhan. Seberapa sih baiknya Tuhan sama kalian. Kedua, kalau memang teman-teman sudah berhasil merasakan gimana sih kasihnya Tuhan ke kalian, betapa baiknya Tuhan ke kalian, nanti akan bisa dibilang otomatis ngalir. Pingin ngasih orang lain, pingin perhatian ke orang lain, itu nanti akan ngalir itu sendiri. Dan yang terakhir, tahu nggak bedanya kasih Tuhan sama hari Minggu? Kalau hari Minggu itu weekend, tapi kalau kasih Tuhan will never end. Thank you.